Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Distian Ramadan, perwakilan dari kelompok 3. Pada hari ini kita akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan tema faktor-faktor pendidikan. Sebelum mengawali presentasi, agar teman-teman untuk fokus dan menyimak presentasi dari kita. Dan apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, bisa dipertanyakan pada saat akhir presentasi. Dan untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri saya persilahkan. Ada beberapa faktor-faktor pendidikan. Yang pertama ada faktor tujuan pendidikan, kedua ada faktor pendidik, tiga ada faktor peserta didik, keempat ada faktor isi materi, kelima ada faktor metode dan alat, keenam ada faktor lingkungan. Yang pertama ada faktor tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah salah satu unsur pendidikan berupa rumusan tentang apa yang harus dicapai oleh anak didik, yang berfungsi sebagai pemberi arah bagi semua kegiatan pendidikan. Tujuan pendidikan dapat dimaknai sebagai suatu sistem nilai yang disepakati kebenaran dan kepentingannya yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan, baik di jalur pendidikan sekolah maupun di luar sekolah. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Selanjutnya ada fungsi tujuan pendidikan. Yang pertama, mengarahkan, memberikan orientasi, dan memberikan pedoman ke arah mana pendidikan diselenggarakan sebaik-baiknya. Yang kedua, tujuan pendidikan harus terumuskan dan dirumuskan secara mantap oleh semua pelaku pendidikan di semua jenjang. Yang ketiga, ada dengan adanya rumusan pendidikan yang mantap diharapkan pelaksanaan pendidikan yang dilakukan tidak untuk menyimpang. Menurut Langford, dibedakan macam-macam tujuan, yaitu ada tujuan umum. Tujuan umum adalah tujuan yang akhirnya akan dicapai oleh pendidik terhadap peserta didik, yang disebut juga tujuan akhir pendidikan, yaitu kedewasaan. Yang kedua ada tujuan tidak sempurna atau tidak lengkap. Tujuan pendidikan yang hanya berkenan dengan salah satu aspek kemampuan kepribadian, seperti halnya tujuan pendidikan agama, tujuan pendidikan moral, tujuan pendidikan jasmani, tujuan pendidikan intelektual, dan sebagainya. Yang ketiga ada tujuan sementara atau tentatif. Langkah-langkah tujuan pendidikan yang sementara dicapai untuk mencapai tujuan akhir. Setiap tujuan sementara ini erat hubungannya dengan masa perkembangan anak. Yang keempat ada tujuan perantara atau intermedier. Adalah tujuan yang merupakan alat atau menjadi jembatan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih lanjut atau yang lebih tinggi tingkatannya. Yang terakhir ada tujuan insidental, merupakan tujuan yang bersifat sesaat karena adanya situasi yang terjadi secara kebetulan. Kendatipun demikian, tujuan ini tidak terlepas dari tujuan umum. Selanjutnya, faktor pendidikan yang kedua, yaitu faktor pendidik. Pendidik adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam memberikan pertolongan kepada peserta didiknya untuk hal perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan dan mampu untuk mandiri dalam memenuhi tugasnya. Dalam aktivitas, ada 6 faktor pendidikan yang dapat membentuk pola interaksi atau yang saling mempengaruhi. Namun yang utama adalah pendidik. Selanjutnya, pendidik itu dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama, pendidik menurut kodrati, yaitu orang tua, dan yang kedua, pendidik menurut jabatan, yaitu guru. Yang pertama,
pendidik menurut Kodrati atau orang tua adalah pendidik pertama kali dan paling utama yang memberikan didikan kepada anaknya, selain asuhan, kasih sayang, dan perhatian. Hubungan orang tua dengan anaknya dalam hubungan edukatif mengandung dua unsur, yaitu unsur kasih sayang pendidik terhadap anak, unsur kesadaran dan tanggung jawab dari pendidik untuk menuntun perkembangan anak. Yang kedua, ada pendidik menurut jabatan, yaitu guru. Guru adalah sosok pendidik pengganti dari orang tua, baik di lembaga formal maupun non-formal. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya di sini ada syarat sebagai seorang pendidik, yaitu yang pertama, memahami potensi anak untuk diperkembangkan secara optimal. Yang kedua, memahami kondisi anak untuk mengadakan penyesuaian program-program pendidikan bagi anak. Lalu yang ketiga, melakukan kegiatan dan memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan potensi dan kondisi anak untuk memperkembangkan potensi anak secara optimal. Yang keempat, memberikan laporan dan bertanggungjawaban tentang perkembangan dan hasil-hasil pendidikan anak kepada orang tua dan pihak-pihak lain yang berhak memperoleh laporan. Yang kelima, bekerja sama dengan orang tua anak dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pendidikan anak demi menyelenggarakan pendidikan anak seoptimal mungkin. Lalu yang terakhir, yang keenam, memahami dan menjalankan dengan sebaik-baiknya segenap peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan anak. Faktor pendidikan yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada faktor peserta didik. Peserta didik merupakan seseorang yang haus akan ilmu sehingga mereka akan menempuh berbagai macam jenjang pendidikan, baik formal, informal, ataupun non-formal untuk menambah pengetahuan. Di sini ada beberapa karakteristik dari peserta didik. Yang pertama itu belum memiliki pribadi dewasa, susila sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik. Yang kedua, menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaannya sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik. Yang ketiga, sebagai manusia memiliki sifat-sifat dasar yang sedang ia kembangkan secara terpadu, menyangkut seperti kebutuhan biologis, rohani, sosial, inteligensi, emosi, kemampuan berbicara, perbedaan individual, dan sebagainya. Yang keempat, yaitu faktor isi atau materi pendidikan. Segala sesuatu oleh pendidik yang akan langsung disampaikan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, syaratnya yaitu materi harus sesuai dengan tujuan pendidikan dan materi harus sesuai dengan peserta didik. Yang kelima yaitu faktor metode. Merupakan cara yang dilakukan oleh pendidik dalam menyampaikan suatu pendidikan kepada anak didiknya. Nah, maka seorang pendidik harus mengetahui metode apa yang cocok untuk diajarkan agar anak didik tidak cepat bosan. Metode ini juga merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Berikutnya, di sini terdapat beberapa metode yang biasa dipakai oleh para pendidik. Yang pertama adalah metode ceramah. Nah, metode ini merupakan di mana pendidik menjelaskan kepada anak didik isi atau materi yang diajarkan. Nah, biasanya metode ceramah membuat anak didik jenuh karena anak didik hanya diam dan mendengarkan. Kemudian yang kedua yaitu metode diskusi. Nah, metode diskusi yaitu di mana anak didik diberikan materi oleh pendidik untuk mempresentasikan. Kemudian hasilnya itu akan didiskusikan dengan teman-teman dalam suatu kelas. Selanjutnya yang ketiga yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab yaitu di mana pendidik memberikan kesempatan kepada anak didik untuk menanyakan apa yang
yang tidak diketahui dalam materi pelajaran. Nah, agar pendidik tidak menyia-nyiakan waktu untuk menjelaskan, padahal anak didik sudah mengetahui apa yang dijelaskan. Kemudian yang keempat yaitu metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas yaitu pendidik memberikan tugas kepada anak didik. Dengan begitu, pendidik dapat mengetahui sejauh mana pengetahuan yang dimiliki anak didik dalam materinya. Selanjutnya yang keenam yaitu faktor alat pendidikan. Nah, faktor alat pendidikan merupakan suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang tertentu atau yang diinginkan. Nah, ditinjau dari segi wujudnya, maka macam-macam alat pendidikan berupa yang pertama perbuatan pendidik atau biasa disebut dengan chauffeur. Nah, mencakup nasihat, teladan, larangan, perintah, pujian, teguran, ancaman, dan hukuman. Yang kedua, benda-benda lain alat bantu atau biasa disebut dengan hardware, mencakup meja kursi belajar, papan tulis, penghapus, kapur tulis, buku, peta, OHP, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan adalah yang meliputi kondisi dan alam dunia yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, dan perkembangan manusia. Atau situasi lingkungan mempengaruhi proses dan hasil pendidikan. Nah, faktor lingkungan ini terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga, lembaga pendidikan tertua atau yang utama, bersifat informal yaitu tempat pertama dan utama seorang anak mendapatkan pendidikan sebelum mengenal pendidikan dari yang lainnya. Nah, bahkan pendidikan lingkungan keluarga diambil dari sejak dalam kandungan. Nah, pendidikan keluarga ini berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak. Kemudian, menjamin kehidupan emosional anak. Kemudian, menanamkan dasar pendidikan moral, memberikan dasar pendidikan sosial, dan meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak-anak. Dua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan pendidikan utama yang kedua. Lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama untuk kecerdasannya. Lingkungan sekolah sangat berperan dalam meningkatkan pola pikir anak, karena kelengkapan sarana dan prasarana dalam belajar, serta kondisi lingkungan yang baik sangat penting guna mendukung terciptanya lingkungan belajar yang menyenangkan. Pendidikan sekolah memiliki ciri khusus sebagai berikut: diselenggarakan secara khusus dan dibagi atas jenjang yang memiliki hubungan hierarkis. Usia siswa, anak didik, di suatu jenjang relatif homogennya. Waktu pendidikan relatif lama sesuai dengan program pendidikan yang harus diselesaikan dan dilaksanakan. Isi pendidikan materi lebih banyak bersifat akademis dan umum. Mutu pendidikan sangat ditekankan sebagai jawaban terhadap kebutuhan di masa yang akan datang. Tujuan lingkungan sekolah bagi siswa dapat membuat siswa lebih mendalami semua mata pelajaran yang ada di sekolah, membuat siswa lebih rajin dalam menuntut ilmu, membuat siswa lebih aktif di sekolah dan berprestasi di kelas, dapat memberikan siswa termotivasi belajar di dalam maupun di luar kelas, sebagai wujud kepedulian siswa untuk lebih mencintai lingkungan sekitar sekolah, dapat memberikan siswa pengalaman belajar di lingkungan dan di luar sekolah. 3. Lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan suatu kawasan tempat sekelompok manusia yang secara relatif mandiri, hidup bersama-sama, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagai besar kegiatannya dalam kelompok tersebut. Lembaga ketiga setelah pendidikan di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah, lembaga pendidikan bersifat informal atau luar sekolah.
menurut para ahli. Menurut Abudin Nata, lingkungan masyarakat merupakan kumpulan dari keluarga yang satu sama lain saling terikat oleh tatanan nilai atau aturan, baik tertulis maupun tidak. Dalam masyarakat terdapat banyak peluang untuk memperoleh pengalaman empiris yang dapat bermanfaat bagi kehidupan di masa depan. Dalam masyarakat juga terdapat organisasi, perkumpulan, yayasan, asosiasi, dan lain sebagainya, sehingga mereka dapat memanfaatkannya untuk mendapatkan pengalaman. Abu Ahmad dan Nur Uhbiati. Lingkungan masyarakat atau lingkungan sosial meliputi bentuk hubungan antar manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga sering disebut sebagai lingkungan yang berwujud manusia termasuk di dalamnya. Antara lain perilaku manusia satu dengan yang lain, perilaku ayah, perilaku ibu, dan anggota lain, teman, dan sebagai kekuatan eksternal. Terdapat hubungan ketergantungan antara lingkungan dan masyarakat dari daerah yang berbeda, karena akses tersebut terhubung melalui wilayah sosial masyarakat nasional dan internasional serta kekuasaannya. Manfaat lingkungan masyarakat: 1. Sebagai pembentukan kepribadian. 2. Menjadi sumber pengalaman. 3. Meningkatkan motivasi belajar. 3. Eksponen kebudayaan masyarakat. 5. Lembaga perkumpulan perekonomian. Contoh lingkungan masyarakat: keluarga. Keluarga merupakan unit masyarakat terkecil. Perilaku keluarga sangat mempengaruhi dan menentukan dalam pengambilan keputusan. Keluarga merupakan pusat pendidikan dan pengasuhan yang pertama. Sebelum mengenal dunia luar, anak meniru perilaku yang dilakukan oleh orang tua. Sekolah. Sekolah menjadi tempat interaksi bagi anak dengan temannya, guru dengan guru lain, dan karyawan sekolah. Selain transfer ilmu, sekolah juga merupakan tempat interaksi di mana setiap individu melakukan transfer nilai dan budaya dan yang dapat mempengaruhi kepribadian mereka. Tempat kerja. Tempat kerja merupakan salah satu contoh lingkungan masyarakat di mana mereka saling berinteraksi dan bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaannya. Misalnya, kebiasaan orang yang bekerja di bank berbeda dengan kebiasaan orang yang bekerja di terminal. Contoh lain, misalnya kultur para petani berbeda dengan kultur para wirausahawan dalam bekerja. Terima kasih. Sebelum mengakhiri presentasi ini, saya akan membuka sesi tanya jawab. Jika teman-teman ada yang ingin dipertanyakan, bisa mengirim melalui via grup WhatsApp pengantar pendidikan dengan menyebutkan nama kelompok dan pertanyaannya. Terima kasih sudah mengikuti presentasi ini. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman semua. Apabila ada tutur kata dari kami yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon untuk dimaafkan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.